Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, apa yang kita rasakan pada hari kemarin, 14 Februari? Ya, di hari itu kita setidaknya memaknai 3 acara begitu ya. Yang pertama tentunya 14 Februari setiap tahun pasti diperingati oleh sebagian orang ya yang ikut memaknainya, karena mungkin tidak semuanya. Yang 14 Februari sebagai Valentine's Day atau hari kasih sayang, di mana banyak orang mempergunakan atau memanfaatkan kesempatan di hari Valentine itu untuk mengekspresikan atau menunjukkan ungkapan kasih sayangnya. Tidak hanya yang terkait dengan cinta sepasang kekasih begitu ya, tetapi juga dalam konteks keluarga juga demikian. Persahabatan, persaudaraan juga. Dan kita juga memaknai hari Rabu kemarin sebagai bagian dari awal kita memasuki masa-masa Prapaskah, yaitu dengan ibadah Rabu Abu, di mana kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita, ya, siapa kita ini ketika semua proses dalam masa Prapaskah sampai dengan Paskah akan kita masuki. Apakah kita benar-benar aware bahwa kita adalah pribadi yang rapuh? Kalau tanpa karya Tuhan kita tidak akan bisa apa-apa. Dan itu yang diharapkan, pemaknaan itu untuk kita memasuki minggu-minggu Prapaskah dengan lebih utuh, dengan lebih kuat. Dan satu lagi Ibu Saudara, yang mungkin juga hasil dari apa yang kita lakukan dalam konteks pemilu, ya, pemilihan umum, itu ada yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, mungkin juga ada yang tidak. Tapi apapun itu kita sudah belajar bahwa di hari kasih sayang kemarin kita juga menunjukkan ungkapan kasih kita pada bangsa dan negara kita. Ya, bukan pada paslon yang kita pilih gitu ya, bukan pada caleg atau partai, tapi pada bangsa dan negara kita. Karena aktivitas kita dalam pemilu kemarin adalah sedikit sumbangsih kita, partisipasi kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Terlepas dari hasilnya, terlepas dari mungkin kontroversinya, terlepas dari dinamika yang ada yang mungkin tidak terlalu sesuai juga ya dengan apa yang kita maknai gitu selama ini. Tapi kita mau belajar bahwa itulah bagian yang bisa dimasuki oleh satu kata, yaitu kasih. Kasih yang begitu universal Ibu Saudara ya. Mau dalam konteks hidup percintaan, konteks hidup keluarga, persahabatan, bahkan sampai yang lebih besar lagi dalam konteks bangsa dan negara, dalam konteks kita bergereja, dalam konteks kita menjalani berbagai macam hal tanpa terkecuali. Coba, apa bagian yang tidak bisa dimasuki oleh kasih? Tidak ada. Kasih bisa masuk di semua bagian itu. Itulah luar biasanya Tuhan yang memperkenalkan kasih itu terlebih dahulu kepada kita. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Ya, ini saya percaya sudah cukup familiar juga buat kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasih Kristus itu. Itulah bagian yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara di tengah berbagai macam hal yang saat ini sedang kita hadapi. Karena tadi yang saya katakan, bahwa kasih itu bisa masuk ke semuanya tanpa terkecuali. Sehingga kita harus memulai dengan tinggal di dalam kasih Kristus itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Sehingga kita bisa menjalani berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita tunjukkan ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari? Seharusnya yang sedang kita tunjukkan adalah kasih Tuhan itu. Yang kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita tidak akan pernah mundur dalam berusaha menyatakan kasih Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan itu, mengalami kasih Tuhan, dan kita berusaha juga untuk menyatakan kasih kepada siapapun atau apapun itu dengan bersumber pada kasih Tuhan yang sudah kita terima terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami sudah memaknai dan menerima, mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami boleh belajar dengan kasih yang kami terima dari Tuhan, menyatakannya lewat berbagai macam keberadaan kami. Kami berhadapan atau berjumpa dengan siapapun atau apapun, kami mau memakai kasih yang Tuhan berikan pada kami sebagai hal yang utama. Sehingga kami tetap menunjukkan bahwa dalam berbagai hal, kami adalah orang-orang yang terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami memilih untuk tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya dalam berbagai macam konteks hidup kami, Tuhan menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.